Kembali kita akan berdiskusi ataupun bertukar pikir bersama membahas terkait dengan dinamika dari kasus Payus Manubulu dan juga terkait dengan pernyataan yang luar biasa dari Bang Permadi Arya ataupun di media sosial kerap kali disebut sebagai Abu Janda. Di tengah-tengah iman Kristen beberapa waktu belakangan ini kemudian banyak sekali dihujat ataupun kemudian kitab suci kita ditafsirkan secara sembarangan oleh orang-orang yang harusnya mereka ini perlu bertanggung jawab atas ucapannya, dan karena itu Bapak Ibu semuanya, ini kemudian Bang Permadi Arya ini justru ya, beliau ini adalah sosok yang kemudian justru ternyata memberikan atensi ataupun perhatian dan mengamati secara jelas terkait dengan iman Kristen ataupun penghayatan iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat ada orang-orang di luar sana, ada mualaf-mualaf tertentu yang kemudian masih dan suka banget mengoceh mengenai Bible Kristen, walaupun mereka sudah bukan lagi orang yang beragama Kristen, dan sekalipun tafsiran-tafsiran mereka sudah kerap kali kemudian direspon ataupun ditanggapi, tetapi tetap saja mereka ngotot pada apa yang mereka yakini, yang mereka percayai. Dan teman-teman semuanya, pada sesi nantinya kita akan sama-sama membahas ini bagaimana sikap ataupun ketegasan dari Bang Permadi Arya. Dan memang sikap seperti ini tentu jauh beda dengan sikap-sikap terutama satu, yang mualaf-mualaf yang hobi membahas Alkitab walaupun tafsiran-tafsiran yang ngawur. Lalu kemudian dengan beberapa lagi pemuka agama lainnya yang kadang-kadang kita lihat di media sosial mereka juga bicara mengenai iman Kristen, tapi kalau Permadi Arya justru di tengah-tengah iman kita, keyakinan kita banyak yang kemudian mengucapkan kata-kata yang serampangan, Permadi Arya ini justru puji ya sikap umat Kristen yang dianggapnya sangat dewasa di dalam hal beragama. Nah, teman-teman semuanya, apakah kemudian pujian ini membuat kita langsung senang ataupun bergembira? Ya tidak juga sih, tetapi saya merasa bahwa ini perlu kita suarakan, perlu kita kemudian bicarakan juga, karena ini artinya kan ternyata iman kita ini diperhatikan oleh orang-orang yang ada di luar sana. Dan satu hal yang sangat pasti, bahwa tempat kita untuk menghayati iman di dalam Kristus ini ya diantaranya adalah di dalam kehidupan bermasyarakat dan bagaimana sikap kita terhadap lingkungan sekitar kita semua. Kan teman-teman, saya coba ini dulu ya, share beberapa informasi terkait dengan apa namanya Pak Permadi Arya ini, supaya nanti kita juga bisa lihat sama-sama. Ini ada juga terkait dengan dinamika dari kasusnya Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Nanti kita akan bahas juga sama-sama terkait dengan hal ini, karena itu saya coba share kepada Bapak Ibu dulu ya, supaya kita bisa lihat sama-sama apa yang kemudian dikatakan ataupun disampaikan oleh Bang Permadi Arya. Coba saya persiapkan dulu ininya Bapak Ibu ya. Karena di tempat saya memang sinyalnya agak kurang bagus, jadi saya mesti cek dulu sinyalnya ini stabil atau bagaimana. Sebentar teman-teman. Apakah suara saya terdengar jelas? Ini ada teman kita di live chat, Sriyati. Halo Bu Sriyati. Shalom Bu Sriyati. Boleh lihat tadi ini. Oke, nah ini dia teman-teman ya. Saya mau pastikan dulu ya, sebentar Bapak Ibu ya. Supaya nanti, oke, ini sudah kelihatan. Lalu mari kita lihat Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan ini yang pertama Bapak Ibu, ini yang pertama ya. Jadi ini yang pertama, ini terkait dengan teman-teman kita yang melakukan apa namanya Bapak Ibu ya, melakukan ibadah ya, ibadah, dan keterangannya disampaikan oleh Bang Permadi Arya di sini. Keterangannya itu adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Halaman dan jalan depan rumah ibadahnya dipakai sholat. Penghuni rumah ibadahnya antri di luar beri selamat Hari Raya Idul Fitri. Doaku di hari Lebaran ini, semoga suatu hari nanti umatku ya, umat agamaku juga bisa dewasa beragama seperti kalian. Amin. Terima kasih atas cintanya pada kami Gereja Paroki Hati Kudus Yesus Malang. Ini dia teman-teman. Lalu di sini ini salah satunya teman. Lalu yang di sini ini langsung direspon teman-teman ya. Oleh beberapa netizen. Di sini ada satu netizen yang menuliskan, harusnya Indonesia seperti ini ya. Harusnya Indonesia seperti ini. Sebentar teman-teman, saya coba perbesar ini ya. Ya, ini dia. Ya, juga berkomentar, ya harusnya rumah ibadah dipakai sholat id ya. Alangkah tentramnya kalau Natal dan Paskah juga saudaraku tenggang rasa dan tepi salira, karena ini
NKRI seutuhnya. Saya umat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah bagi seluruh saudaraku yang beraya. Minal Faiz lahir dan batin. Ini salah satu mulia yang bisa lihat ya, apa yang selama diocehkan orang yang terkadang katakan baik kan karena iman mengajak dan bahwa mesti toleran terhadap keberagaman yang ada, karena dalam iman kita sendiri kita meyakini bahwa keberagaman ini kan tidak muncul dengan sendirinya, ya, tidak muncul dengan sendirinya Bapak Ibu. Karena itulah kemudian mari saya sepakat dengan satu komentar di netizen yang menyampaikan bahwa ayo kita bertegang rasa. Lalu teman-teman di sini juga ada beberapa respon dari teman-teman yang lainnya. Ya, keindahan visual dan spiritual. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin Bang Permadi Arya ya. Kota Malang ya, kota saya Bang Permadi ya, dekat rumah ini wujud toleransi yang harmonis dan menciptakan manusia-manusia humanis. Tuhan memberkati semua saudaraku yang merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Dari saya kecil seperti toleransi antar umat beragama di Kota Malang. Salam damai bagimu saudaraku umat muslim ya di hari raya yang penuh sukacita ini. Semoga momen Idul Fitri semakin membawa kebaikan, kebajikan dan kasih yang tidak berkesudahan bagi sesama umat manusia. Tuhan memberkati ya. Coba di Bali nggak akan pernah bisa di Indonesia. Ada itu teman-teman. Kadrun kepanasan, lihat beginian katanya. Oke, harusnya gini, bukannya lihat patung malah goyang imannya tuh larang-larang ibadah. Selamat Hari Raya, Bang Permadi selalu sehat selalu dan terus sebarkan keadilan berdasar Bhinneka Tunggal Ika. Ya betul teman-teman ya. Saya sepakat itu ya, kita Bhinneka Tunggal Ika, jadi mari saling menghormati, saling peduli terhadap yang lain, mari kita saling menjaga antar satu dengan yang lain ya. Kan tidak sulit juga Bapak Ibu ya. Tidak sulit. Ini sebenarnya hanya salah satu yang kemudian kita lihat ya terkait dengan sikap Bang Permadi Arya ini. Sebenarnya banyak ya teman-teman. Nanti kita akan cek beberapa itu. Lalu kemudian juga ada satu postingan mengenai pertanyaan kepada satu hamba Tuhan ini ya. Apa hukumnya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri katanya? Kalau pendeta ini menjawab wajib dan harus, alasannya karena kita satu bangsa, karena kita bersaudara. Yaitu dia teman-teman ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, ini terkait dengan Israel. Nah, Bang Permadi Arya ini ya adalah salah satu orang yang kemudian aktif di media sosial dan beliau ini kerap kali memberikan respon ataupun informasi-informasi seputar ini teman-teman ya, seputar Israel ya. Kita tahu sendiri kalau di bangsa kita di Indonesia, wah kalau bicara mengenai Israel itu begitu teman-teman ya, bahkan beberapa waktu yang lalu salah satu kepala daerah yaitu Ganjar Pranowo yang sekarang menjadi capres dari PDI Perjuangan itu kan juga menolak ya timnas Israel untuk bermain Indonesia dalam ajang Piala Dunia U20. Memang itu sudah berlalu, tetapi inilah salah satu realita yang tidak bisa dipungkiri bahwa kalau bicara mengenai Israel, wah itu beda cerita teman-teman ya. Itu nah ini kan semua didorong karena sikap membela Palestina ya. Jadi memang ya udahlah terserah, itu masing-masing punya sikap terkait dengan itu, kita kembalikan kepada si bersangkutan. Namun mari kita lihat kemudian terkait dengan teman-teman, terkait dengan apa yang kita lihat beberapa waktu belakangan ini juga salah satu yang sampai hari ini memang terus menjadi pergumulan kita bersama, ini tentang Pak Yusuf Manubulu teman-teman ya. Bapak Ibu semuanya kita tahu Pak Yusuf Manubulu beliau sedang menjalani proses hukum ya. Memang teman-teman semuanya ini juga cukup memprihatinkan ya. Cukup memprihatinkannya itu karena teman-teman ya. Coba kita lihat ya beberapa waktu yang lalu tuh bahkan ada satu informasi yang saya dengar ini di salah satu channel menyampaikan bahwa ternyata anak dari Pak Yusuf Manubulu ini juga katanya sedang dalam proses dipanggil ataupun diundang ya oleh Polda Jabar katanya. Ya tidak tahu dalam kepentingan apa, dalam rangka apa, apakah ini diminta keterangan ataupun bagaimana Bapak Ibu semuanya. Namun kita belum tahu nih kelanjutannya akan bagaimana dan seperti apa terkait dengan pemanggilan anak dari Pak Yusuf Manubulu. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu ya, ada yang sudah mengetahui informasi mengenai itu ataupun bagaimana. Tetapi yang pasti ya,
Tetapi yang pasti yang mesti diketahui bahwa kita mengharapkan nantinya ya pada akhirnya ada proses hukum yang berkeadilan. Sebenarnya begini ya, saya tuh melihatnya begini Bapak Ibu ya teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada orang yang misalnya ya mengkritisi murtadin-murtadin karena dianggap keterangan ataupun kesaksiannya tidak jujur ataupun berbohong, bagi saya ya sudah silakan saja melakukannya. Tapi yang kita harapkan adalah ya bisa enggak ya selain dari mengkritisi, memproses hukum orang-orang yang menyampaikan bohong terkait dengan hal agama ini, bagaimana sebaliknya ya pernah nggak memikirkan juga apa yang dilakukan oleh saudara kita yang di sebelah, terutama yang kerap kali berbicara serampangan mengenai iman Kristen, pernah nggak itu kemudian juga diharapkan ataupun kemudian ditanggapi secara serius bahwa ini juga perlu untuk diproses ya. Pernah nggak seperti itu? Nah ini memang yang sampai hari ini ya kerap kali juga menjadi bentuk keprihatinan dan ini agak-agak namanya memilukan juga ya. Memang sepertinya Bapak Ibu wajar kemudian kalau kita mendapatkan kesan ya bahwa teman-teman ya eh, apa ya kita jauh dari asa keadilan ya 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 teman-teman ya jauh dari asa keadilan karena itulah kemudian kita sampai hari ini terus memang ya terus mengharapkan terus mendoakan supaya pada akhirnya adalah ya penegakan keadilan atas hal-hal yang seperti ini ya kita nggak tahu teman-teman ya sampai kapan hal-hal seperti ini akan berlangsung di bangsa kita di Indonesia ya apakah eh, teman-temannya apakah kemudian bakalan seperti ini terus ya apakah di masa depan akan ada perubahan atau bagaimana ya teman-teman ya ini memang yang pada akhirnya kita nantikan dan ini terutama kembali lagi ya kepada siapa namanya Bapak Ibu ya orang-orang yang punya kewenangan untuk menegakkan hukum di bangsa kita di Indonesia. Kembali lagi kepada orang-orang yang serius dalam hal menegakkan keadilan di bangsa kita di Indonesia. Selama tidak ada keseriusan, selama tidak ada ketegasan dari pihak-pihak ya, dari pihak-pihak yang kemudian Bapak Ibu punya kewenangan untuk tegakkan toleransi, ya tidak akan tegak. Walaupun berpidato 10, 30, hingga 100 kali, kalau hanya sekedar berpidato mengenai konteks kebebasan beragama, tidak akan terrealisasi Bapak Ibu ya. Ya, ini Bapak Ibu ini memang yang apa namanya uh, sebentar Bapak Ibu. Ini yang memang sampai hari ini terus menjadi menjadi bentuk keprihatinan dan pertanyaan kita semuanya sampai kapan ini pada akhirnya nanti ya. Oke, ini ada satu komentar Steven ya. Film Jesus ini yang mengisahkan penginjalan yang melayani orang-orang jalan akan taat. Oh, ini beda ya. Ya, itu udah teman-teman. Jadi memang begini pada akhirnya ya. Kita kembali mengharapkan semoga saja seperti orang-orang ya, Bang Permadi Arya ini orang-orang yang luar biasa sekali memberikan perhatian ya eh, perhatian terhadap keberagaman yang ada di bangsa kita di Indonesia ya eh, perhatian terhadap keberagaman memang dari apa namanya teman-teman ya memang apa ya memang dari semuanya kita ini sudah beragam. Kalau kemudian akhir-akhir ini memang banyak orang yang nampaknya tidak terima dengan keberagaman yang seperti ini gimana coba orang-orang kayak begini? Nggak bisa dong seperti itu. Ya. Ini luar biasa Bang Permadi hari ini ya, luar biasa teman-teman ya. Di tengah-tengah iman kita, wow banyak teman-teman bisa searching itu. Terakhir tuh yang cukup ramai itu adalah seorang mualaf yang kemudian bahkan dia itu bisa pantatin Alkitab ya si Agustan ya. Terus si Agustan mau oh itu orang kayak begitu. Coba kita bayangin ya. Coba kita kemudian lihat bagaimana kalau hal seperti itu dilakukan oleh orang yang beragama Kristen. Waduh, itu bisa panjang Bapak Ibu urusannya ya. Itu bisa panjang Bapak Ibu. Ya, itu bisa rame.
ya. Bisa ramai itu teman-teman ya. Jadi memang mari kita saling menghormati antar satu dengan yang lain, ya. Eh, Apa namanya ya, saling menjunjung tinggi kan, benar kan, kita semua ini kan mengakui ya, oh kita ini masing-masing agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nah, kalau agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku, maka harusnya ya kita tidak perlu, ya, kita tidak perlu untuk saling mengganggu. Biarkan orang dengan aktivitas keagamaannya, biarkan orang dengan rutinitas keagamaannya. Masing-masing ngurusin diri, masing-masing sibuk dengan keyakinan masing-masing. Kan ini yang benar, ya. Ini yang betul kan? Masing-masing ngurusin diri, ya. Si A dengan agamanya, si B dengan agamanya. Jadi nggak usah saling pusing lah. Nah, dan memang kesulitan mengenai kebebasan beragama ini ya tidak hanya terbatas pada pendirian gereja ataupun pelaksanaan ibadah, tetapi ini juga terkait dengan ya respon ataupun implementasi hukum dalam konteks ya ada yang menghujat Kristen dilapor di proses cepat. Tapi apa namanya, ada yang menghujat agama teman-teman kita yang seberang ya dilaporkan di proses cepat. Tapi ada yang menghujat Kristen dilaporkan butuh waktu ekstra ya menantikan prosesnya. Kan ini Bapak Ibu ya. Ini yang kadang-kadang membuat kita juga bertanya-tanya, bagaimana kalau seperti ini? Ya, bagaimana kalau seperti ini? Ini kan Bapak Ibu ya, sholat ya di ya ini memang yang kemudian aduh gimana ya, kadang-kadang kita bertanya-tanya juga ini ya. Sebenarnya kita ini pada akhirnya kembali berharap ya eh, hari tes tes Bapak Ibu suara saya terdengar jelas nggak? Oh, tadi ada gangguan sedikit, Tuhan. Jadi memang pada akhirnya untuk Bang Permadi Arya, terima kasih banyak karena Anda salah satu pegiat media sosial yang benar-benar berjuang untuk toleransi beragama di Indonesia. Dan terima kasih untuk semua dukungan yang Anda sampaikan untuk kami orang Kristen. Ya, saya secara pribadi mengucapkan juga ya selamat merayakan apa namanya Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan kalian itu mari terus bersama-sama merawat Bhinneka Tunggal Ika ya, karena kita Indonesia, kita beragam ya dari berbagai macam suku dan beberapa latar belakang keagamaan yang beragam yang luar biasa. Karena itu mari bersama-sama bergandengan tangan. Ya, kalau ada orang-orang di luar sana yang mungkin tidak senang hatinya dengan melihat kegiatan peribadatan orang lain, satu kata Bapak Ibu, mari bergandengan tangan dan katakan tidak pada orang-orang seperti itu. Mari kita dukung tegaknya toleransi, tegaknya konstitusi, dan juga Pancasila di bumi pertiwi ini. Ya, juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang apa namanya itu ya, bukan hanya Permadi hari ini Bapak Ibu, juga ada Grace Natali itu, wah itu orang-orang yang luar biasa ya. Juga ada siapa lagi ya, Denis Siregar ya, Eko Kuntadi, lalu kemudian Ade Armando, wah itu orang-orang yang luar biasa memberikan perhatian, memberikan atensi terkait dengan apa namanya toleransi, pelarangan gereja, kesulitan beribadah. Waduh, itu mereka berikan semua perhatian teman-teman ya. Luar biasa orang-orang seperti itu. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya sampai kepikiran, wah, kok hadirnya para pegiat media sosial ini justru lebih berasa ya dibandingkan dengan keberadaan dari lembaga-lembaga gereja aras nasional. Ada beberapa kita punya lembaga gereja aras nasional, saya tidak tahu ya manfaat dari keberadaan mereka ini apa. Ada PGI, PGLI, KWI, ada macam-macam lagi Bapak Ibu ya. Ketika ada persoalan-persoalan dalam konteks kebebasan beragama ini, ya, kita nggak tahu apakah kemudian mereka ini bekerja senyap ataukah memang ya nggak bekerja untuk hal seperti ini, ya kita nggak tahu. Tapi sejauh ini kalau ada isu-isu terkait dengan pelarangan ibadah, ya kesulitan membangun gereja, yang muncul itu adalah para pegiat media sosial ini dan beberapa orang lainnya yang juga aktif di YouTube ini. Sedangkan di mana ya, di mana para pemimpin gereja, di mana para pemimpin organisasi Kristen, mereka sedang apa, ada buat apa, lagi di mana, sedang apa, ya, lagi makan apa, ini wargamu ini loh, lagi mengeluh, lagi bersuara, lagi menjerit, ya. Kalian di mana, ini yang memang kemudian kita harapkan ya, sekali lagi ini, semoga
pada akhirnya Bapak Ibu semuanya, ini membuat kita paham ya, bahwa memang kayaknya kita nggak bisa nih selalu bersandar kepada organisasi-organisasi gereja ya. Kalau bukan kita sendiri yang bersuara, kayaknya nggak bakalan deh, susah itu Bapak Ibu ya. Susah, ya. Nggak bakalan Bapak Ibu ya. Susah sekali. Karena itu memang teman-teman sekalian ya, mari terus bergandengan tangan bersama-sama. Kalau bukan kita ya siapa lagi ya? Siapa lagi Bapak Ibu? Tapi memang kadang-kadang ada komentar di teman-teman yang sampaikan, ya udah bubarkan saja itu organisasi-organisasi gerejanya. Kalau saya sih teman-temannya Bapak Ibu semua saudara, saya sih tidak mengharapkan itu organisasi dibubarkan. Saya lebih menginginkan apa namanya, orang-orang yang ada di dalam organisasi ini diganti, ya. Orang-orang yang ada di dalam organisasi ini diganti. Karena organisasi itu kan dijalankan oleh orang-orang yang ada, yang kemudian menjabat di dalamnya. Ya, kan maju tidaknya suatu organisasi ini tergantung kepada manusia-manusia di dalamnya. Nah, karena itulah supaya kemudian organisasi-organisasi ini suara kenabiannya kelihatan, suara kenabiannya jelas, maka saya lebih setuju kemudian bila orang-orang itu diganti. Nah, bagaimana cara menggantinya? Nah, sebenarnya kalau misalnya ada mosi dari anggota-anggota gereja, apa namanya, dari gereja-gereja yang kemudian bernaung di dalam organisasi ini, mosi tidak percaya, bisa saja itu Bapak Ibu melalui prosedur-prosedur yang berlaku tentunya. Ya bisa itu, misalnya pengurus-pengurus di pusatnya diganti aja kalau misalnya keberadaannya memang tidak mendatangkan manfaat, tidak kita rasakan. Ya diganti, ya. Kenapa saya kerap kali menyoroti mengenai organisasi gereja aras nasional? Karena mereka inilah yang punya sumber daya. Karena mereka inilah yang kemudian punya sumber daya finansial, sumber daya manusia. Sebenarnya sumber daya manusia ini kalau itu masih bisa. Ya warga gereja pun ada yang mungkin lebih unggul dari para pemimpin gereja ini. Cuma memang mereka kebetulan saja yang ada di situ. Ya, ada yang beruntung mungkin, ada yang memang karena sudah berusaha, ada di situ. Ya. Tapi kalau bicara sumber daya manusia, warga gereja juga banyak yang memiliki sumber daya manusia luar biasa. Namun kembali lagi, ini kan kita tidak hanya butuh itu, ini juga mengenai konektivitas. Ya, kalau sudah lembaga gereja aras nasional itu kan tentu punya relasi yang luas. Nah, disinilah sebenarnya ya perannya itu harus mengakomodir warga gereja, harus mengakomodir ya, apa yang disampaikan oleh masyarakat. Ini kan yang paling penting. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Inilah yang kemudian kita harapkan. Ayo lembaga-lembaga gereja. Maju dong bersuara, masa kalah sama orang seperti Bang Permadi Arya ini. Ya. Jadi jelas itu Bapak Ibu semuanya ya, mari kita dukung terus ya. Kita dukung terus supaya pada akhirnya orang-orang seperti Bang Permadi Arya ini juga ya bisa terus berkarya di bangsa kita di Indonesia ini. Saya sepakat teman-teman, orang-orang kayak begini tuh ya kalau jadi wakil rakyat, wah ini menarik teman-teman ya. Kalau misalnya jadi pejabat kayaknya sikap-sikap mereka jelas ya, tegas begitu. Ya.